Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Fauzi, mahasiswa PPK Angkatan 2 LPTK UNES Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan pelajaran daring imajiner dengan KD mendiagnosis sistem air conditioner. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Yang lain sudah dipanggil untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Mas Dimas? Oh iya. Ya, tolong yang belum hadir ya, jangan lupa untuk menghubungi lewat WA aja. Oke, ya terima kasih. Ya, sesuai dengan link, pakai link yang tadi ya. Oke, baik. Pak Amin buka pelajaran pada pagi hari dengan mengucap salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan anakku sekalian, baiklah, sebelum pelajaran pada siang hari ini Pak Amin buka, silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Oke, silahkan. Terima kasih pada Mas Diman. Nah, baik, untuk menaikkan atau membangun semangat kita agar pelajaran kita semangat untuk menuntut ilmu, ya kita awali dengan yel-yel. Kalau Pak Amin bilang SMK, kalian nanti jawab bisa. SMK, kalian jawabnya hebat. Yang ketiga, kalian SMK bisa hebat. Silahkan. SMK, SMK, SMK. Ya, baik. Silahkan didengarkan dengan seksama dan dihayati. Baik, dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya, mudah-mudahan kalian tambah cinta kepada Indonesia. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, ya tak henti-hentinya di masa pandemi ini, Pak Amin selalu mengingatkan yang pertama adalah sering mencuci tangan, terus selalu memakai masker, jaga jarak antara satu dengan yang lain, dan menjaga kebersihan di lingkungan kalian semuanya. Oke, Pak Amin absen terlebih dahulu, ya, presensi terlebih dahulu. Abdul Ghafur, Abdul Salam, Muammar. Pada pertemuan hari ini, Pak Amin akan menyampaikan kompetensi dasar yang nanti kalian akan mendapatkan. Ya, materi yang pertama kompetensi dasar pengetahuan
3.18 adalah mendiagnosis kerusakan sistem AC. Untuk ranah keterampilannya nanti 4.18 kalian akan memperbaiki sistem AC. Indikatornya apa ketika kalian bisa mendiagnosis? Yang pertama adalah kalian dapat menganalisis gejala kerusakan pada sistem AC. Terus yang kedua, merumuskan solusi perbaikan kerusakan pada sistem AC. Terus untuk indikator pencapaian kompetensi pada keterampilannya, kalian dapat menunjukkan kerusakan pada sistem AC. Terus mengatasi perbaikan pada sistem AC. Nah, sedangkan tujuan dari pembelajaran hari ini ya dari KD mendiagnosis sistem AC, yang pertama adalah setelah melalui diskusi dan penggalian informasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat menganalisa ya gejala kerusakan sistem AC dengan cermat dan kritis. Tujuan yang kedua adalah setelah melalui diskusi pada penggalian informasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat merumuskan gejala kerusakan sistem AC secara teliti dan mandiri sesuai dengan standar operasional prosedur. Terus tujuan yang ketiga, setelah melalui diskusi dan penggalian informasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat menunjukkan kerusakan sistem AC secara benar dan teliti sesuai dengan SOP dan manual book. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah setelah melalui diskusi dan menggali informasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat menunjukkan kerusakan sistem AC secara benar, teliti, sesuai dengan standar operasional prosedur dan manual book. Ya, sebelum masuk di materi pembelajaran, Pak Amin coba pengen mengulas nih ya materi yang sudah kalian dapat di kelas 2 semester akhir. Kalian sudah mendapatkan sedikit teori tentang sistem AC. Nah, coba Pak Amin berikan fungsi dari sistem AC gimana? Ya, Mas Dimas coba. Ya bagus. Oh iya bagus. Oke, kalian ada yang sudah menguasai dan ada yang masih sedikit-sedikit dalam menguasai, mungkin karena lama tidak membuka materi sistem AC, kalian sudah mulai terlupakan sistem AC. Pengertian dan fungsi AC. Nah, ini secara umum fungsi AC adalah rangkaian mesin yang memiliki fungsi sebagai pendingin udara yang berada di sekitar mesin pendingin tersebut. Secara khusus, adalah pengertiannya suatu mesin yang digunakan untuk mendinginkan udara dengan cara mensirkulasikan gas refrigen. Ya, gas refrigen ini adalah gas pendingin yang berada di pipa yang ditekan dan dihisap oleh kompresor. Nah, kita masuk ke prinsipnya. Fungsi dari AC yang pertama adalah mengatur dan menyesuaikan suhu dalam ruangan. Terus fungsi yang kedua adalah menjaga kualitas udara. Terus fungsi yang ketiga adalah mengatur kelembaban udara. Fungsi yang keempat menyaring dan membersihkan udara. Terus prinsip kerjanya adalah menyerap panas. Ya, fungsi kerjanya tadi ya menghisap dan mensirkulasikan adalah fungsi kompresor. Ya, terus menghisap panas yang ada di kabin itu adalah dari evaporator. Sedangkan pelepasan panas dari kondensor. Nah, ini prinsip-prinsipnya pada kendaraan. Nah, seperti halnya ketika tangan kalian masuk ke freezer, terus ngambil es, kira-kira yang kalian rasakan apa? Nah, terasanya kalian nempel ya mas? Ya padahal nggak ada magnet tapi nempel. Nah itu karena badan kita yang panas ini, panasnya diserap oleh batu es yang ada di freezer, jadi terasa nempel. Nah itu prinsip dari pendingin itu. Nah, kalau kalian mau merasakan telapak tangan kalian dikasih kapas yang isinya yang sudah diberikan thinner ya, nanti kalian tempelkan. Nah, tempelan pertama ini akan dinginnya luar biasa. Nah, ini karena dari kapas ini menyerap panas kita. Nah, nanti setelah lama-lama setelah habis, kita akan terasa panas
karena sudah sama-sama panas nih. Ya, sebenarnya sifat ini sebenarnya panas filter tersebut. Nah, fungsi kondensor di sini adalah menyerap panas pada refrigen, sehingga dengan menyerap panas tersebut tekanan refrigen ini akan menurun. Ya, ketika menurun, refrigen ini akan berbentuk yang tadinya gas akan menjadi cairan dingin. Yang tadinya gas panas akan berubah menjadi cairan dingin. Nah, untuk yang ketiga komponen dari sistem AC yaitu dryer atau receiver. Ya, dryer ini fungsi ada dua. Yang pertama untuk menampung refrigen cair sementara, ya selanjutnya mengalirkan ke evaporator atau ke expansion valve. Ya, terus fungsi yang kedua adalah sebagai filter. Filter apa? Filter menyaring uap air dan kotoran yang bersirkulasi bersama refrigen. Nah, ini masuk ke tube expansion valve. Fungsinya mengabutkan refrigen ke dalam evaporator. Ya, refrigen cair dapat segera berubah menjadi gas. Ya. Nah, terus komponen yang berikutnya masuk ke evaporator. Evaporator itu nanti lokasinya ada di dashboard kendaraan. Ya, fungsinya kebalikan dari kondensor. Yang tadi kondensor adalah membuang panas, ya. Kalau ini fungsinya menyerap panas dari udara yang ada di kabin itu diserap. Ya, tadi sudah Pak Amin jelaskan, saya jelaskan biar kalian lebih paham lagi sebelum masuk ke ranah mendiagnosis. Nah, ini di sini dari kompresor fungsinya dua. Fungsinya dua adalah mengkompresikan, ya, mengkompresikan atau mensirkulasikan dan menghisap di sini. Ya, proses menghisap di sini. Dari mengkompresikan di sini bentuknya gas bertekanan tinggi. Derajat ini temperaturnya sampai 80 derajat nih di sini. Ya. 80 derajat tinggi di sini sehingga masuk ke kondensor, ya, akan didinginkan dengan cara diputar bolak-balik, diputar nanti dihembuskan, ya, dihembuskan atau diserap panasnya oleh ekstraven, ya, sehingga di sini akan menurunkan tekanan. Ya, tekanannya akan diturunkan. Dengan menurunkan tekanan di sini, yang tadinya gas refrigen berbentuk gas yang bertekanan tinggi, nanti akan berubah menjadi cair, ya, tapi tetap bertekanan tinggi. Nah, di sini nanti masuk ke receiver, filter, ya. Filter di sini akan memfilter uap air dan kotoran, sehingga nanti di sini ada si gelas nih, ya, atau gelas mengintai, ya, fungsinya mendeteksi refrigen yang ada pada sistem. Nah, terus di sini ada komponen namanya high pressure service valve, ya, ini katup tekanan tinggi. Ya, setelah dari receiver akan masuk ke expansion valve. Expansion valve ini nanti dia ada, ini yang di atas ini adalah pengatur, ya, tube tension, ya. Jadi di sini ketika sini panas, nanti yang akan mengatur pembukaan katup pada expansion valve. Ya, ketika masuk sini berarti fungsi dari expansion mengabutkan, dari cair dikabutkan, sehingga nanti akan menjadi low temperature, ya, low pressure mist. Ya, di sini akan temperatur rendah dan tekanannya juga rendah. Bentuknya di sini refrigen ini akan berbentuk gas lagi, ya. Dari evaporator dia akan menyerap udara yang ada di dalam kabin, kemudian evaporator ini dari pipa-pipanya dia akan dihembuskan oleh blower, sehingga hawa panas yang ada, hawa dingin yang ada pada pipa itu dihembuskan ke kabin,
ya, sehingga kabin akan terasa dingin. Nah, ini untuk proses cara kerja sistem AC. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nah, oke. Sekarang sebelum kalian semuanya, anak-anakku sekalian, melihat video permasalahan pada sistem AC, kira-kira ada yang pernah mengalami permasalahan pada sistem AC pada saat kalian PKL atau pada mobil orang tua kalian sendiri? Looks like ambient shop temperature is somewhere just above 80 degrees. Quite simply, we are going to start it up. Turn on the AC. We just need the fan on low. AC kicked on. The temp gauge goes in the center vent, and we raise the RPMs up to about 2,500. Wow, it actually looks like it's performing pretty well as it is. It got down to actually a little below, might be like 38 degrees, which is actually really stinking good. So let's go out and check the pressures under the same conditions and see where those are at. Oke, ini adalah permasalahan pertama. Nah, dan di sini nanti Pak Amin akan menayangkan permasalahan yang kedua. Bisa dilihat ya anak-anakku? Oke, ya seperti biasanya kalau ada masalah atau kendala dengan tampilan ini, silahkan kalian langsung menyela. Mohon maaf Pak Amin, videonya terputus-putus atau suaranya terputus-putus, sinyal jelek, begitu ya. Oke, video permasalahan. In here to start this AC compressor clutch, which is what I'm going to do. All right, I'm going to start this up. Nice squeaky belt for our video. Gotta love that. Wow. All right, so this is low on refrigerant. Right off the bat, what we're looking at, you see that low side gauge is actually going into a vacuum. There could be a restriction too. Let's watch the high side too. High side went to 150. Nah, ini ya. Ini sedikit tadi ada permasalahan pada mobil tersebut dan dianalisa oleh mekanik. Nanti tolong kalian amati dari dua permasalahan ini. Nanti satu lagi permasalahannya kalian amati tadi kira-kira apa ya. Nah, ini permasalahan yang ketiga nih. You can sort of hear the noise. I will get the camera down in there so you can hear it for yourself. Nah, ya, Pak Amin sudah menampilkan 3 permasalahan pada sistem AC. Ya, paham ya? Nanti yang belum begitu paham dengan tampilan Pak Amin ini, nanti silahkan kalian ulang-ulang kembali melalui HP kalian. Ya, coba masalahnya apa sih dari 3 permasalahan ini? Ya, paham ya? Oke, nanti selanjutnya, oke, dengan kalian sudah
melihat 3 permasalahan pada sistem AC, nanti Pak Amin akan membagi 3 kelompok. Ya. Kelompok 1 adalah absensi nomor 1 sampai 4 dan absen yang kedua nomor 5 sampai 8. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 adalah absensi nomor 5 sampai 8 dan kelompok 3 absensi nomor 9 sampai 12. Ya. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, tahu sendiri ya. Absennya masih ingat ya kalian ya? Oke, ya. Silahkan kalian diskusikan tadi 3 permasalahan yang sudah kalian lihat itu masalahnya apa saja. Ya, dengan yang pertama kalian melihatkan keluhannya apa. Ya, yang pertama keluhannya apa, terus akan mendiagnosis, oh diagnosisnya ini Pak, alatnya apa, ya, terus solusinya bagaimana. Ya, ini kalian harus didiskusikan di kelompok kalian masing-masing. Sudah semua mengerjakan hasil diskusinya sudah dirangkum? Oh sudah. Ada yang belum? Oh tinggal sedikit ya, silahkan diselesaikan dulu. Catat dulu hasil rangkuman dari diskusi kelompok kalian. Nanti salah satu mewakili dari kalian, dari kelompok kalian, menyampaikan hasil diskusi dari 3 permasalahan yang ada pada. Oke, baik Pak. Ya, silahkan masing-masing kelompok untuk dapat menyampaikan hasil diskusinya. Ya, salah satu mewakili kelompok kalian menyampaikan hasil dari diskusi kelompok. Ya, kelompok 1 silahkan. Oh ya, Mas Alvin. Ya, silahkan. Ya, bagus. Untuk diagnosis permasalahan pertama, ya. Ya. Permasalahan kedua, oh ya. Oh baik. Ketiga, bagus. Kelompok 1 sudah membawakan hasilnya dan bagus, hasilnya sudah masuk, jawabannya sudah mendekati benar. Oke ya, kalian sudah menyampaikan dari masing-masing kelompok. Pak Amin akan menyimpulkan dari melihat video yang telah yang kita lihat bersama. Kesimpulannya yaitu yang pertama, untuk menganalisis suatu kerusakan, untuk menganalisis kerusakan pada video permasalahan yang pertama permasalahannya apa tadi ya, sesuai dengan kesepakatan kita lihat permasalahannya apa. Ini keluhan atau permasalahan. Permasalahan pada video pertama adalah AC tidak dingin. Ya, keluhan AC itu semuanya, tidak semuanya. Kadang ada dingin tapi timbul berisik. Ya, ada yang halus tapi tidak dingin. Kalau yang ini yang pertama adalah halus tapi AC-nya tidak dingin. Ya, oleh karena itu AC-nya keluhannya pada permasalahan pertama yaitu AC-nya tidak dingin atau dinginnya lama. Pertama lama sekali nggak dingin. Ya. Kenapa tahu nggak dingin? Ditunjukkan dengan termometer ya, ketika ditaruh di sirip-sirip evap blower itu, terus kok nggak timbul dingin, lama nih dari 80 derajat sampai 60 gini ya, ini nggak terlalu dingin. Harusnya standarnya kalau masuk ke sirip-sirip evap itu ya, blower itu harusnya 4 derajat. Itu menunjukkan 6 derajat atau 15 derajat kalau sesungguhnya. Ya, maka
AC tersebut saya yakin kalau 60 derajat nggak terlalu dingin, apalagi yang di jok bagian belakang itu akan belum merasakan dingin, apalagi kalau dipakai di siang hari. Kalau siang hari ya saya yakin tidak akan terasa dingin. Diagnosisnya yang pertama adalah menggunakan manometer. Ya, menggunakan manometer. Di situ manometernya menunjukkan tekanan rendahnya 23 PSI dan tekanan tingginya 250 PSI. Ya, padahal normal dari tekanan rendah adalah 1,5 sampai 2 bar atau 21,7 sampai 29 PSI. Ya. Sedangkan tekanan tingginya normalnya 217 sampai 246. Ya, ini normalnya nih. Nah, tadi posisinya gimana? Nah, tekanan tingginya 250. Ya. Oke, itu diagnosisnya. Solusinya apa? Ya, diagnosis yang pertama itu alatnya menggunakan manometer. Ada kemungkinan ketika tekanan tingginya tinggi, berarti kerusakan ada kemungkinan pada kondensor. Nah, kenapa kondensornya? Kondensor biasanya tidak berfungsi dengan sempurna, fungsinya tidak berfungsi. Yang pertama, karena memang tekanannya ini masih ada ya, berarti yang jelas refrigen ini masih ada. Tapi ketika masih ada, berarti yang kedua adalah kondensor ada kemungkinan kotor. Ya, karena lokasinya di depan dan musim hujan atau sering di belakang mobil truk yang besar-besar sehingga asapnya pekat mengenai sering mengenai kondensor sehingga banyak kotoran pada area kondensor. Nah, ini kotoran tersebut akan membuat kerjanya kondensor ini terhambat. Yang tadinya harus melepas panas ya, yang ada di refrigen ini karena ada kotoran, airnya balik lagi, ada kotoran, susah menembusnya ya, bahkan kena angin udara sekitar dia tidak kena air karena banyaknya kotoran yang ada di kondensor. Nah, solusinya ini kondensor harus dibersihkan. Bersihkannya pakai apa? Pakai cairan pembersih kondensor, atau kalau yang paling sederhana pakai pengecekannya melalui manometer ya, dengan menunjukkan tekanan rendah. Tahu ya, tekanan rendah itu yang warna biru, tekanan tinggi yang warna merah, sedangkan yang kuning selang untuk pada saat menyalurkan refrigen ke manometer, selanjutnya ke sistem AC. Nah, tekanan rendahnya 7 PSI sedangkan tekanan tingginya 210 PSI. Ini pada permasalahan yang kedua. Diagnosisnya ketika tekanan tingginya tinggi, tekanan rendahnya kok rendah banget. Berarti ada kemungkinan secara diagnosis ini katup expansion rusak. Rusaknya apa? Nutup. Nah, nutup karena apa? Karena ada kotoran. Atau yang kedua karena ada es. Nah, batu es. Karena adanya uap air yang masuk ke saluran sistem AC sehingga masuk ke katup expansion, dia akan karena dingin, dia cairan tersebut, uap air tersebut akan berubah menjadi batu, es batu, gumpalan batu, kristal, sehingga pada lubang-lubang expansion valve akan tersumbat oleh bekunya air pada saluran. Kalau kayak gini ya berarti ada kemungkinan pada saat pengisian refrigen yang salah. Nah, terus permasalahan yang ketiga adalah suara berisik ya, noise. Nah, noise pada saat AC belum dinyalakan sudah timbul noise di sekitar kompresor. Nah, kerusakannya ada kemungkinan kerusakan pada bearing puli kompresor. Ya, karena nanti beda lagi ketika AC on baru bunyi noise-nya ada, itu beda lagi. Nah, ini ketika belum di on sudah nyala. Nah,
solusinya mengganti bearing. Paham ya? Oke. Nah, oke. Nah, ini melihat tadi 3 yang sudah Pak Amin memaparkan dari ketiga troubleshootingnya ya, troubleshooting atau permasalahan pada sistem AC. Ini kesimpulannya ini ya. Untuk menganalisa suatu kerusakan pada sistem AC ya. Ini kalian lihat ya. Jadi sistem AC itu bisa kalian analisis melalui tiga kegiatan ya. Contohnya ini ya, satu ini menganalisis, Pak AC-nya nggak dingin, kan masalahnya cuma satu ya, AC-nya tidak dingin. Kenapa tidak dingin? Yang pertama ada kebocoran. Nah, ya, kebocoran di sini ya, seringnya kebocoran pada sistem AC kalau tidak laka atau kecelakaan di jalan itu karena kebocoran dari sambungan pipa-pipa pada sistem AC. Terus analisis yang kedua yaitu secara visual. Nah, dengan gelas mengintai ya, jenisnya nanti di dalam ini ketika jumlah freon terlalu banyak ini tidak ada kabut. Dan yang ketiga adalah menggunakan manometer. Ini manometer ada 3 selang, biru ini tekanan rendah, kuning masuk ke tabung freon, merah tekanan tinggi. Nah, tekanan rendah, tekanan tinggi letaknya di mana? Tekanan tinggi pada katup tekan atau kompresi, sedangkan tekanan rendah yang biru ini pada saat katup hisap. Baik, Pak Amin lanjutkan ya. Nah, ini cara menggunakan manometer. Ya. Yang biru ini ya, menganalisis kerusakan pada sistem AC menggunakan manometer ini ada 2 manometer. Kalau yang biru ini untuk tanda ya, indikator tekanan rendah. Sedangkan yang merah ini indikator tekanan tinggi. Ini menggunakan manometer. Caranya mobil harus dihidupkan, AC di-on-kan. Sebelum AC di-on-kan, mobil dihidupkan, pasang dulu selang-selang yang ada di manometer ini ya. Yang merah masuk ke katup tekanan tinggi, yang biru masuk katup tekanan rendah. Paham sampai sini? Gimana, Mas Arif? Oh iya, nih Mas Arif tanya nih, kalau jarum ini tidak sesuai dengan ini gimana Pak? Tergantung. Melihat jarum pada manometer ini adalah salah satu mendiagnosis, cara kita mendiagnosis kerusakan pada sistem AC. Nah, contohnya nanti di permasalahan yang kedua yang tadi, kenapa Pak Amin bisa yang rusak itu kondensor itu karena tekanan tingginya itu tinggi. Harusnya ini sesuainya ya ini bisa 15 atau 15 sampai 17 kilo. Tapi ini lebih tinggi sehingga ada kemungkinan kondensor rusak. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Kalian kerjakan soal evaluasi yang Pak Amin share di WA Group ya. Oke, silakan. Ya, ini soal saya tampilkan kembali nih sebelum Pak Amin lihat hasil kalian dalam mengisi tes evaluasi. Kalian bisa, ini Pak Amin ada soalnya sama dengan soal yang tadi kalian kerjakan. Kira-kira saya bener nggak jawaban tadi? Kalian harus batin gitu. Oke, silahkan Mas Abdul untuk soal pertama. Dibaca terus pilih jawabannya. Ini langsung keluar nih.
Baik, Mas Abdul benar. Beri tepuk tangan. Ya bagus, berarti Mas Abdul sudah menguasai. Berikutnya soal yang kedua. Ini Mas Budi ya, silakan Mas Budi. Soal yang kedua dibaca, terus pilih jawaban salah satunya. Oh, salah Mas Budi. Ini Mas Budi perlu belajar lagi nih. Ya. Oke. Ini ganti Mas Angga nih, Mas Angga. Oke, ya. Oh, salah. Mas Topik. Oke. Ya, Mas Topik benar, berarti Mas Topik sudah menguasai apa? Oh, ya. Oke, yang kedua. Ya, baik. Oke. Ya. Jadi kesimpulan pada hari ini cara mendiagnosis suatu kerusakan sistem AC pada kendaraan. Yang pertama, kalian bisa menggunakan manometer ya, untuk mengetahui tekanan pada tekanan tinggi dan tekanan rendah. Terus yang kedua, untuk mengetahui kebocoran pada sistem AC, kalian akan menggunakan alat leak detektor, dan yang paling mudah yaitu menggunakan air sabun yang dibaluri di seluruh sistem selang-selang pada sistem AC. Terus untuk mengetahui isi dari refrigerant yang secara mudah melihat dari gelas kaca pengintai pada sistem AC. Itu. Oke. Sampai sini sudah paham ya anak-anakku? Nah, sebelum ditutup, Pak Amin akan mendengarkan refleksi dari kalian. Ya, ini silahkan poin 2. Apa yang kamu pelajari hari ini, apakah sudah sesuai atau tidak? Mas Anto, silahkan refleksi Mas Anto gimana terkait dengan pembelajaran hari ini. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku sekalian yang masih setia untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Baik, hasil refleksi kalian nanti sebagai evaluasi untuk Pak Amin untuk bisa meningkatkan pembelajaran ini. Terus di pertemuan yang akan datang nanti kalian akan mendapatkan materi kelistrikan tambahan berikutnya, yaitu audio pada kendaraan. Ya, harapannya nanti kalian sudah mengunduh materi-materi yang Pak Amin sampaikan melalui Google Classroom, dan silahkan kalian pelajari terlebih dahulu sehingga pada saat pembelajaran kalian sudah tahu materi nanti yang akan kita bahas. Mungkin itu dari Pak Amin pelajaran pada siang atau pagi menjelang siang ini. Ya, tetap jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan sekali lagi. Mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Terus selalu menggunakan masker, menjaga kebersihan di lingkungan kalian dan menjaga jarak antara kalian. Ya, mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran luring seperti kembali di sekolahan yang kita cintai ini. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, pembelajaran hari ini, silahkan salah satu memimpin doa penutup. Silahkan dipersembahkan. Selesai. Terima kasih Mas Yudi yang telah memimpin doa penutup ini. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Pak Amin tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.